Oke, kembali lagi kawan setara. Ini pembahasannya harusnya panjang ini, karena ini menjadi bagian yang paling menarik bagi saya. Karena di buku Pak Agus ini teman-teman, itu dijelaskan perihal bagaimana komputasional digital itu mempengaruhi begitu banyak aspek politik praktis. Mulai dari pembentukan opini, perekonstruksian opini, hingga penggunaannya untuk, ya katakanlah untuk menghancurkan kelompok tertentu, kelompok kritis, atau membungkamnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kan menjadi fenomena yang di dinamika sosial politik digital sekarang itu kita bisa melihatnya, saya pikir cukup belak-belakan fenomenanya. Nah, itu kira-kira gimana Pak Agus melihat fenomena itu, Pak? Iya, artinya kita itu sebagai pengguna awam pada umumnya, berbagai aplikasi, perangkat dan sarana digitalisasi itu, kita itu sebenarnya hanya bergerak pada level 5% dari jagat digital, yang disebut sebagai 5%, service web istilahnya itu. Kita hanya tahu bagaimana menggunakan Gmail gitu kan, sebenarnya WA ya. Menggunakan WhatsApp, bagaimana menggunakan Facebook, bagaimana belanja di Bukalapak, Tokopedia, itu disebut sebagai service web. Yang 5% ini pun kita juga nggak kuasai semua gitu. Nah, 90%, 5% dari jagat digital itu adalah di arhana imri mungkin ya gitu. Jadi 90% itu yang disebut sebagai deep web, dark web, yang ordinary people itu nggak paham. Disitulah bagaimana algoritma bekerja, bagaimana big data analysis bekerja, bagaimana data mining dijalankan, bagaimana berbagai fasilitas, apakah media sosial, mesin pencari, news aggregator, e-commerce dijalankan. Bagaimana dengan memasukkan keyword itu, informasi yang kita butuhkan dalam waktu tidak lebih dari satu menit sudah kita dapatkan. Itu semuanya ditata dalam level deep web. Dark web itu adalah kejahatan-kejahatan yang muncul, doxing, bullying, itu masuk di DDoS dan macam-macam terjadi di sana gitu. Kita nggak tahu. Nah, ini kan satu yang sangat berbahaya ya, bahwa ini ruang publik, tapi bagaimana ruang publik baru ini dijalankan, ada asimetris akses to knowledge, to information tentang jagat digital itu. Nah, itu situasi yang tidak ideal ya. Jadi ada user, ada pihak platform, ada pihak yang lain-lain, semuanya itu beroperasi dalam jagat digital, tapi informasi yang di user itu, platform itu tahu banyak tentang user, tapi user tidak tahu banyak tentang bagaimana platform itu bekerja. Nah, itu kemudian menimbulkan masyarakat yang penuh dengan resiko gitu ya, masyarakat yang penuh dengan kemungkinan baik ya kan, kemungkinan demokrasi, deliberasi, tapi juga masyarakat yang berhadapan dengan kemungkinan bentuk-bentuk kejahatan, manipulasi, mobilisasi, macam-macam yang membahayakan kehidupan mereka gitu. Karena yang disebut ruang publik baru ini berbeda dengan ruang publik yang dirumuskan oleh Habermas dulu kan ya. Kalau Habermas dulu kan memang ada potensi, ada equality gitu ya. Kok ini kan sebenarnya sejak awal sudah tidak seimbang sebenarnya. Jadi ya akan selalu menimbulkan gejolak ya. Iya. Unrest begitu ya, terus menerus ya. Dan ini ya tadi kita dalam sekarang ini berarti suatu era uncertainty, era ketidakpastian ini. Di satu sisi seakan-akan teknologi itu kemajuan, tapi di sisi lain kehidupan sosial kita uncertainty ini, ketidakpastian. Jadi istilahnya uncertainty is certainty itself.
Jadi ketidakpastian itu adalah sesuatu yang pasti ya. Gitu. Itu ada riset di Australia yang kesimpulannya itu. Jadi nasib media massa hari ini adalah ketidakpastian yang sudah menjadi pasti. Jadi kita tidak bisa memprediksi nanti setahun lagi itu teknologinya apa lagi, dampaknya apa, kita nggak tahu. Betul sekali kan, namanya ruang publik itu kan selalu dicirikan satu, transparansi. Yang kedua, resiprositas. Bahwa kita bisa saling ini kan, saling merespon, saling saling memahami gitu kan, saling bisa merespon. Ada feedback gitu. Nah, di ruang publik digital itu belum ada, gitu. Belum ada, bahkan kita belum merumuskan dengan tuntas ini. Sebenarnya media sosial itu ruang publik atau ruang privat, gitu. Kalau dalam konteks komunikasi, ketika kita berkomunikasi di media sosial, termasuk di WhatsApp, itu interpersonal communication, group communication, atau public or mass communication. Itu in between itu. In between ya. Sama misalnya Google, Facebook itu perusahaan media atau perusahaan teknologi. Itu konsekuensinya beda loh. Kalau perusahaan teknologi, maka dia tidak perlu bertanggung jawab atas konten yang mereka sebarkan. Gitu. Tapi kalau perusahaan media, dia tidak bisa bilang kami hanya memperantarai, isi di luar tanggung jawab kami. Itu posisi yang sering diambil oleh Google, Facebook. Dia menempatkan diri sebagai perusahaan teknologi. Padahal jelas sekali model bisnis mereka, more and less 90% pendapatan mereka adalah dari iklan. Dari proses monetisasi konten. Yang artinya adalah mereka adalah perusahaan media par excellence, gitu. Nah, jadi ini memang situasi yang serba dinamis, tidak bisa dirumuskan dengan solid ini ya. Ini ruang publik, ruang privat, atau ruang komersial, gitu. Jadi secara hukum, secara normatif belum bisa kita rumuskan dengan clear, tetapi prakteknya sudah terlalu jauh, gitu. Sudah terlalu jauh dan ya dia ruang publik juga, ruang komersial juga dan lain-lain. Dan kemampuan negara untuk mengaturnya juga terlalu di belakang. Gitu. Oke, saya ingin yang tadi Pak, yang soal bagaimana menggunakan dunia seperti itu. Taruhlah saya ini politisi nih. Bagaimana cara saya memanfaatkan dunia seperti itu untuk keuntungan saya. Saya ingin misalnya pandangan publik terhadap saya itu bagus. Nah, misalnya kan itu kan konteksnya hegemoni ya. Bagaimana memastikan hegemoni itu ada di dunia digital itu, Pak. Dengan ya banyak di buku itu, tapi saya masih agak kurang ngerti ini karena dalam banget bahasanya. Kalau nggak salah hari ini Profesor Franciscus Budi Haritiman nulis di Kompas. Hari ini, oke. Iya, jadi dia bicara soal hiperpolitik di era digital, gitu. Jadi justru sebaliknya, Mas. Kalau tulisan Mas Franky itu menunjukkan bahwa politik itu kan dalam filsafat itu kan bisa dipahami dalam dua hal ya. Politik itu bisa dipahami dalam konteks yang positif ya, Habermasian gitu kan, atau Aristotelian, politik sebagai sarana untuk tindakan bersama, gitu kan. Nah, dalam konteks yang sebaliknya, politik adalah bagaimana kita bersiasat untuk menguasai masyarakat, untuk, nah gitu. Nah, tulisan Pak Franky hari ini, dan saya setuju, digitalisasi ini sekarang ini mungkin tahun depan berbeda ya, mungkin tahun depan lebih positif ya, tapi bisa dinamis gitu ya. Hari ini politik itu lebih operasional, maksudnya digital, internet itu lebih operasional untuk menguatkan tendensi politik dalam arti yang negatif ya, politik sebagai
siasat menguasai, politik sebagai memobilisasi orang untuk tujuan politik yang partikular dan lain-lain. Gitu. Jadi Pak Franky mengutip salah satu filsuf politik Carl Schmitt. Ini filsuf politik yang kontroversial juga gitu. Karena bagi Carl Schmitt, politik adalah persoalan dikotomi kawan dan lawan. Dikotomikan ya? Iya. Bukan tidak ada lawan yang abadi gitu. Ya, tapi dikotomi selalu ada itu. Gitu. Jadi politik bukan bagaimana kita bertindak bersama untuk kepentingan publik, tapi politik adalah persoalan distingsi kawan dan lawan, dan bagaimana kita bertindak secara partikular dalam situasi darurat. Nah, media sosial itu memperkuat itu. Karena di media sosial yang terjadi ya tadi kan, echo chamber tadi kan, filter bubble tadi kan, the daily me tadi gitu. Nah, jadi justru dalam konteks menjelang 2024 ini yang harus kita antisipasi gitu ya. Dalam konteks bahwa saya agak khawatir bahwa partai-partai politik, para politisi kita, dan para kandidat setelah baca buku saya, bukanlah, setelah baca buku saya, setelah mempelajari banyak hal tentang propaganda komputasional, mereka justru mendapatkan ilham dalam arti yang negatif gitu loh. Oh, begini caranya menggunakan media sosial, menggunakan big data analitik untuk memobilisasi suara di pemilu. Apapun isunya, isu agama digunakan lagi, isu gender digunakan lagi, yang penting dapat suara banyak tanpa memikirkan dampaknya terhadap persatuan dan kesatuan nasional. Gitu. Saya malah justru diskusi seperti ini, Mas Bang Coki, kita harus menjadi awalan untuk mengantisipasi praktek-praktek propaganda komputasional, penggunaan media sosial untuk propaganda yang dogmatis, yang chauvinistik, yang memecah belah dalam konteks pemilu 2024 itu. Saya agak khawatir, apalagi kalau kita merujuk pada pemilu sebelumnya, kita sudah mengalami itu sebenarnya. Iya, betul ya. Sementara KPU sendiri juga belum punya mekanisme, ya. Belum. Negara juga belum tahu bagaimana cara meregulasi fenomena ini. Betul. Di Eropa aja mungkin juga masih baru awal juga ya, coba untuk menghadapi tantangan ini ya, gitu ya. Jadi memang ini, waduh, kalau lihat di sini memang kita patut untuk tidak optimis sebetulnya. Iya, patut untuk tidak optimis ya. Jadi kalau yang saya bayangkan, kepada siapa kita berharap? Kepada gerakan masyarakat sipil. Jadi bentuk-bentuk literasi seperti ini itu harus utamakan, harus diperbesar, dan kita bisa mengajak teman-teman pers, teman-teman wartawan untuk melakukan misalnya bentuk-bentuk antisipasi terhadap propaganda komputasional yang bersifat masif dan struktural dan sistemik, istilahnya kayak gitu ya. Gitu. Di saat kita mungkin ya kita berharap negara hadir, tapi kayaknya kalau sudah 2 tahun jelang pemilu itu kan konsentrasi semua orang udah ke sana kan, gitu. Jadi menurut saya tinggal masyarakat sipil dan pers yang harus bersama-sama mengantisipasi itu. Tapi di pihak lain juga bagaimana mengontrol platform itu, perusahaan-perusahaan digital itu, korporasi digital itu, mereka kan juga susah bahkan mungkin enggan untuk didikte apa sih? Iya, sebenarnya idealnya negara hadir untuk mengendalikan mereka, gitu ya. Tapi dilemanya kan, negara hadir mengendalikan itu sering sekali yang dikendalikan justru yang sisi positifnya, direduksi, bukan yang negatifnya. Terus yang kedua, kadang-kadang unsur-unsur negara itu punya kepentingan untuk memanfaatkan platform itu. Nah, itu. Terus yang ketiga, ada juga kemungkinan bahwa civil society itu akan cenderung menentang bentuk pengaturan apapun terhadap platform digital, karena itu sudah identik dengan
satu tindakan politik yang anti demokrasi. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah gitu loh. Nah ini memang dilema. Jadi betul, ya. Kita harus introspeksi sebagai masyarakat sipil, kita jangan terlalu terjebak dalam sindrom kripto nasionalisme tadi gitu ya. Tapi ini juga mungkin Pak, maksudnya hal-hal yang tidak diterima pengaturan oleh masyarakat sipil itu karena seperti yang Pak Agus bilang tadi, negara mengatur bukan yang seharusnya gitu. Apalagi justru misalnya kan dalam beberapa kasus ke belakang lah, itu ketika ada masalah itu langsung ada dua nih spektrumnya, yang entah ini disebut buzzer atau apalah. Nah ini kalangan yang secara secara substansinya itu katakanlah mengkritik gitu. Nah itu terus itu. Nah kadang ini kan yang disebut yang sering dikritisi itu adalah ketika yang pro terhadap pemerintah itu mengalami semacam impunitas misalnya. Betul. Kan hal-hal semacam itu yang saya pikir itu menjadi linearnya bagaimana negara atau pemerintah menggunakan dunia digital ini untuk mematikan kelompok tertentu. Betul. Gitu. Jadi misalnya orang yang mengkritik pemerintah dianggap anti pemerintah. Ya, itu gitu. Ya memang itu gejala-gejala yang kita sebut sebagai over regulation atau sekuritisasi ya terhadap hak warga negara untuk berekspresi, berpendapat. Jadi itu batasnya memang sumir ya. Jadi mengkritik pemerintah dianggap anti pemerintah. Padahal itu nah itu memang kita punya problem itu. Negara-negara yang demokrasinya belum stabil, India, tapi meniadakan peran negara juga satu hal yang dilema juga karena orang seperti saya lebih takut dengan kekuatan platform global ini gitu. Jadi kan banyak itu dibahas Bang. Sekarang lembaga intelijen yang paling kuat di dunia apa? Itu ya Google, Facebook, Amazon. Karena sebenarnya Mossad, CIA apa gitu. Kan beberapa kali terjadi kan, CIA, FBI itu meminta Google, Facebook untuk mengeluarkan data dan Google menolak gitu loh. Artinya dalam beberapa hal Google, Facebook, Amazon itu lebih powerful sebagai lembaga intelijen partikelir gitu. Karena data yang mereka kelola universe-nya itu besar sekali dan real time dia bisa melakukan surveillance terhadap begitu banyak orang seluruh dunia. Sementara kita masih sibuk diretas. Atau sementara kalau lembaga intelijen itu mau mengetahui apa yang terjadi publik kan harus survei. Survei butuh berapa hari itu. Gitu. Ini memang terutama problem ini di negara-negara yang sedang berkembang ya. Sedang menuju bersemaju ya. Karena di satu sisi legitimasi negara atau pemerintah, ketidakpercayaan pemerintah biasanya di negara-negara sedang berkembang itu kan memang tinggi. Betul. Jadi selalu tuh masyarakat sipil selalu ada permanent prejudice. Jadi kecurigaan permanen kepada negara gitu loh. Meskipun negara itu sudah post authoritarianism, meskipun negara sudah pasca otoriter, seperti negara pasca misalnya seperti Indonesia, Soeharto sudah gone ya, sudah lewat, tapi kecenderungan masyarakat sipil untuk selalu melihat pemerintah replacement, pemerintah sebagai Soeharto itu masih sama seperti pemerintah Soeharto. Betul. Ini problem permanent prejudice ini. Ini yang selalu ada di negara-negara berkembang. Di pihak lain ada kebutuhan apa yang disebut sekarang bringing state back in. Jadi bring state back in. Bawa negara itu kembali masuk ke dalam. Ini sulit. Ini sebuah problem disrupsi. Nah, celakanya banyak pihak yang kemudian selalu memang menggunakan pendekatannya hitam putih. Ya, hanya lihat hitam putih dan menggampangkan. Memang paling enak tuh hitam putih menggampangkan menjadi paling enak. Betul. Dan ini yang kemudian memberikan kontribusi kepada kematangan berdemokrasi minim. Iya. Defisit demokrasi yang sering terjadi ini kan sekarang ini gitu loh. Kalau saya begini, Bang Coki, saya tuh berharap kita itu negara memang problematis,
Tapi platform digital tidak kalah problematisnya. Mereka juga rezim, mereka juga kekuasaan, ekonomi, politik, kultural, dan lain-lain. Maka saya berharap civil society, pers itu bisa bersikap kritis terhadap negara, itu tetap harus dijaga. Tapi sikap kritis yang sama harus mereka terapkan pada platform global itu. Kalau itu yang saya harapkan begitu ya. Jadi jangan sampai kita itu kritis sekali kepada negara, tapi kita itu lengah gitu loh. Tidak cukup itu pada platform, padahal jelas sekali platform itu adalah rezim gitu loh. Jadi sikap kan, kalau kita pakai teorinya Foucault, kekuasaan itu kan multidimensi ya, bentuknya macam-macam gitu loh. Ini bentuk kekuasaan baru ini, kekuasaan yang basicnya adalah teknologi, tapi kemudian menjadi kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik yang besar sekali gitu. Jadi istilahnya dalam Injil itu mereka itu big power, kemudian menjadi big money, tapi without big responsibility. Gitu. Nah, kita persoalkan itu gitu. Sehingga kalau teman-teman masyarakat sipil kritis kepada negara, aneh kalau mereka tidak menjaga sikap kritis yang sama terhadap rezim-rezim platform digital itu. Oke, berarti tidak hanya kepada negara, tetapi juga yang memilikinya itu ya, platform paling atasnya itu. Iya, baik Google, Facebook, macam-macam sebagai entitas bisnis, maupun mereka sebagai kepanjangan tangan dari politik, geoekonomi politik dari satu negara itu sendiri. Negeri Paman Sam itu gitu. Oke, untuk penutup Pak Agus, ada saran nggak kita mesti ngapain nih? Karena begitu kompleks persoalan yang di buku ini dan yang Pak Agus lakukan tuh kompleks banget. Nah, kita mesti ngapain? Terlepas privasi sudah katakanlah sudah nggak ada lagi ya misalnya ya. Jadi pendekatan struktural memunculkan regulasi-regulasi yang mengatur digitalisasi. Bentuknya kan bisa GDPR, Social Media Law, Divert Profit Tax Regulation, Publish Right, dan lain-lain itu menurut saya perlu itu ya. Dengan sikap kritis tentu kita harus mendorong negara untuk mengatur itu, karena bentuknya modelnya sudah banyak di negara lain gitu ya. Tetapi pendekatan regulasi saja tidak cukup. Justru menurut saya yang lebih penting belajar dari negara lain adalah pendekatan literasi. Literasi itu sangat sangat penting menurut saya. Jadi meliterasi masyarakat agar mereka bisa hidup dengan aman di tengah-tengah gelombang hoax, fake news, dan lain-lain gitu. Nah, literasi ini paling penting, dan menurut saya literasi ini harus sistemik dan struktural juga. Selain dilakukan oleh masyarakat sipil, itu harus masuk dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan dasar, menengah, itu harus itu sekarang ya. Di negara mana yang udah pernah yang ada tuh? Saya kira negara-negara yang saya tahu, Korea Selatan, Australia yang paling dekat, negara-negara Eropa, terutama negara-negara Skandinavia ya, Swedia, Norway, Denmark, itu mereka sangat advance. Bagaimana literasi teknologi itu diintegrasikan dalam sistem pendidikan, khususnya pendidikan dasar ya. Anak-anak itu yang paling penting dan menengah. Masuk subjek apa tuh kalau dalam kurikulum misalnya? Masuk subjek apa? Ya subjek digital literasi teknologi, literasi digital atau teknologi informasi gitu. Jadi menjelaskan teknologi informasi sebagai peluang sekaligus potensi bahaya dalam dualitas ini. Nah, itu karena digitalisasi itu selalu merupakan dualitas kan, antara positivisme maupun sisi destruktif negatifnya. Gitu. Nah, itu harus dijelaskan secara memadai kepada anak-anak. Gitu. Anak-anak, kalian boleh main games, tapi cukup 1,5 jam sehari, didampingi oleh orang tua. Ya, gitu. Setelah itu
harus off screen istilahnya kan. Kalau di Jerman itu di tempat saudara saya gitu, Mak. Off screen. Istilahnya off screen. Jadi nggak boleh apa? Pegang handphone, nggak boleh pegang laptop, harus main-main di luar, main sepak bola macam-macam gitu. Sejak dini ya. Sejak dini diajari diet, teknologi, diet media sosial. Di Indonesia susah sekali itu pasti. Nah itu kawan setara, pentingnya tidak hanya dalam konteks struktural ini semua kita lakukan, tapi juga aspek literasi digital dari kurikulum SD bahkan. Nah ini sebenarnya kalau kita lanjutkan, ini butuh waktu yang panjang karena banyak sekali hal-hal seputar digital ini yang perlu kita dalami, karena seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, kita baru ada di 5% dari 95% ekosistem dunia digital ini. Dan untuk itu kita mungkin cukup di sini dulu. Kita semoga ada kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya, untuk sharingnya. Dan itu teman-teman, kalau teman-teman ingin mengetahui 95% ekosistem digital itu, baca buku ini. Itu kawan-kawan pasti akan menemui itu. Oke, sekian dari saya Ihsan Nusari sebagai host dan Pak Coki sebagai CEO host juga. Sampai jumpa di bincang Suara Setara berikutnya. Bye-bye.